Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kami dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya di kelas 7B, akan menjelaskan mengenai kegiatan yang dilarang dalam mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Dan saya hormati dosen pengampu saya, Profesor Dr. Mustafa Kamarokan MH. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nurhayati Daulay, teman saya Fajar Mahalim dan Muhammad Rizal Batubara. Adapun yang akan kami jelaskan yaitu pertama tentang kegiatan monopoli, kegiatan monopsoni, penguasaan pangsa pasar, serta pandangan hukum Islam. Penjelasan pertama mengenai kegiatan monopoli akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Fajar Mahalim. Yang pertama yaitu pengertian kegiatan monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat A tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu produksi usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Yang B. Pengaturan undang-undang tentang monopoli. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi 1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atau produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang C-nya monopoli alamiah. Di sini monopoli alamiah yaitu di dalam pasar monopoli terjadi perusahaan tidak memiliki persaingan karena kemampuannya yang tidak mampu disaing oleh perusahaan lainnya. Biasanya perusahaan tersebut memiliki beberapa hal, yaitu memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus yang memungkinkan produksi sangat efektif dan efisien. Yang kedua, memiliki tingkat efisiensi memungkinkan perusahaan monopoli dapat minimalisir biaya. Ketiga, memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi produksi. Yang D-nya monopoli karena perlindungan undang-undang. Undang-undang monopoli karena perlindungan undang-undang disebut juga monopoli by law atau legal monopoli, yakni perusahaan diberikan hak monopoli berdasarkan amanah undang-undang jikalau perusahaan tersebut tidak efisien. Dasar hukum monopoli oleh negara berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Negara melalui Undang-Undang 1945 berkewajiban untuk melindungi kebutuhan dan hak dasar rakyat. Berdasarkan undang-undang tersebut, mereka memiliki hak khusus untuk mengelola industri tertentu. Adapun industri yang dikelola adalah industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang yang banyak, yaitu listrik, air, gas, jalan, rel kereta api, pelabuhan udara, dan pelabuhan darat, dan sebagainya. Yang kedua, hak paten. Undang-undang memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukan sebagaimana hasil pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, berikan hak eksklusif dan menemukan baru baik yang berasal dari hak kekayaan intelektual. Contoh kasus monopoli yaitu PT Orisa Nusa Perda,
Perusahaan ini membuat minuman serbuk dalam kemasan merek Pop Ice melakukan monopoli. Komisi Pengawas Usaha yang disebut dengan KPPU memutuskan perkara dengan denda senilai 11,4 miliar rupiah. Perkara ini dengan nomor 14 garing KPPU L garing 2015 berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU yang menduga PT Orisa Nusa Perda telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan laporan tersebut, PT Perusahaan Nusa Perda diduga melanggar undang-undang tersebut dengan mengeluarkan program POPS Derel H. Bandar. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu tentang kegiatan monopsoni. Adapun pengertian kegiatan monopsoni adalah sebuah pasar di mana hanya terdapat seorang pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni, biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah dari harga besar yang kompetitif. Pada kondisi inilah, potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi pasar yang tidak sehat. Bagian B, pengaturan undang-undang tentang monopsoni. Kegiatan monopsoni dilarang dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ayat pertama, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ayat kedua, pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Adapun pendekatan hukum persaingan usaha di Indonesia dalam kegiatan monopsoni dapat terjadi melalui cara presumpsi monopsoni, yakni telah menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal jika terpenuhi dua syarat ini, yakni satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang kedua, setelah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu. Kebanyakan kegiatan monopsoni timbul disebabkan undang-undang, namun juga dapat timbul karena adanya kartel pembeli. Seperti yang terjadi pada pembelian barang-barang pertanian, bahan mentah untuk industri atau dalam pasar tenaga kerja. Namun, jika pasar monopsoni terjadi dengan terciptanya seorang pelaku monopsoni disebabkan memang tidak ditemukan pembeli lain di pasar bersangkutan tidaklah dilarang, sebab hal itu menjadi secara alami. Adapun contoh kasus monopsoni yakni ketika Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC melakukan kegiatan monopsoni dalam memaksa pembelian cengkeh dari petani melalui KUD dengan harga yang ditetapkan sepihak oleh BPPC dan Tata Niaga Jeruk di bawah pengaruh. Penjelasan selanjutnya mengenai penguasaan pangsa pasar. Pangsa pasar adalah presentasi nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Kegiatan penguasaan pangsa pasar diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa a. menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Yang B. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha
pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha persaingan itu. Yang C. Membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan. Yang D. Melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Nah, keterangan tentang pasal 19 huruf A ini yaitu menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu dapat diklasifikasikan sebagai menolak pesaing atau refusal to deal, menghalangi konsumen, pembatasan peredaran produk, membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan, diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya, melakukan jual rugi atau predatory pricing, penetapan biaya secara curang. Nah, perlu teman-teman ketahui, ada pun contoh kasus tentang penguasaan pasar itu yaitu dugaan pelanggaran terhadap undang-undang dalam bongkar muat bungil beberapa sawit di Pelabuhan Belawan yang dilakukan oleh Pelindo 1 dan PT Musimas. Perkara ini muncul setelah adanya laporan yang mengatakan Pelindo menerbitkan surat nomor B 14 400/DLW US 13 dari GM Pelindo 1 Cabang Belawan yang berisikan kegiatan pemuatan bungil, kelapa sawit, dan kopeks hanya dilaksanakan melalui terminal curah kering TCK pada dermaga 109 dan 111 di Pelabuhan Belawan Medan yang dialokasikan sebagai dedicated terminal curah kering yang dilengkapi dengan fasilitas conveyor ship leader dengan produktivitas kurang lebih 5.000 per hari. Pelaksanaan kegiatan pemuatan curah hujan kering khusus bungil di TCK oleh usaha bongkar muat PT atau Persero Pelabuhan Indonesia Cabang Belawan. Oleh karena itu, sejak dioperasikannya terminal curah kering seluruh pemuatan bungil kelapa sawit dan kopeks yang sebelumnya dilakukan melalui truk loxing dan conveyor manual kini hanya dilakukan di TCK, sehingga perusahaan eksportir sama sekali tidak diberikan pilihan untuk menggunakan jasa bongkar muat selain di TCK oleh UPM PT Pelindo. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terlapor melanggar pasal 19A dan memerintahkan Pelindo 1 dan PT Musimas untuk membuka kesempatan PBM lain yang terdaftar di Pelabuhan Belawan untuk dapat turut serta dalam kegiatan bongkar muat di terminal curah kering dan sekaligus menyesuaikan perjanjian sewa menyewa dan pengoperasian gudang 109 dan 111 serta lapangan penumpukan di Pelabuhan Belawan agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pandangan hukum Islam terhadap kegiatan monopoli. Menurut perspektif Islam, monopoli disebut dengan iktikar yang berasal dari kata hak yang berarti mengumpulkan, menguasai barang kebutuhan. Dengan kata lain, ikhtiar adalah kegiatan membeli barang dagangannya dan mengumpulkannya dari pasar pada saat langka, kemudian dijual kembali pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat. Larangan melakukan penimbunan dapat dilihat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sesungguhnya telah berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun berlepas darinya. Berkata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa monopoli bahan makanan selama 40 hari, niscaya hatinya menjadi keras. Barang siapa yang menimbun, maka dia telah berbuat dosa. Rahul Muslim. Dalam hadis di atas harus
dipahami sebagaimana dampak dari sebuah perilaku menimbun barang yang dinyatakan bersalah jika perbuatan penimbunan akan berakibat naiknya harga barang di pasar. Hukum monopoli menurut jumhur ulama adalah haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah, dan mayoritas Syafi'iyah. Hal ini karena akan berpengaruh negatif terhadap jumlah barang yang tersedia sehingga terjadi ketersediaan dan permintaan barang menjadi tidak stabil. Namun dalam pandangan beberapa ulama, monopoli diperbolehkan dengan catatan tidak melakukan ihtikar atau pengambilan keuntungan secara berlebihan. Adapun pandangan hukum Islam terhadap kegiatan menafsoni. Dalam pandangan hukum Islam adalah kegiatan menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau di suatu pasar besar. Dalam perspektif ekonomi Islam, menafsoni tidak dilarang, namun jika dilakukan dengan cara yang merugikan produsen atau menguntungkan pembeli, maka tindakan tersebut dilarang. Pandangan hukum Islam terhadap kegiatan penguasaan pangsa pasar. Penguasaan pangsa pasar dalam pandangan hukum Islam yaitu pasar harus bebas dari segala upaya pihak-pihak yang menghendaki distorsi pasar demi meraup keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Ketidaksempurnaan pasar merupakan musuh bersama yang harus diantisipasi terutama oleh pihak yang memiliki otoritas yaitu pemerintah bahkan negara. Baiklah,